Anda masih di Breaking News TV One, pemirsa. Kita beralih ke Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, pemirsa, yang masih terjadi dan cenderung menurun dibandingkan erupsinya kemarin. Aktivitas warga pun mulai kembali normal, namun tetap waspada. Semeru meletus, ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang ini pertama langsung ubarnya ini. Kepulan asap tebal masih membumbung tinggi yang keluar dari kawah Mahameru. Luncuran awan panas hingga mencapai 4,5 km cenderung mengarah ke Curah Kobokan, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Data pos pantau Gunung Semeru pagi tadi mencatat telah terjadi 8 kali letusan, 1 kali guguran lava, 7 kali hembusan, dan 5 kali tremor harmonik selama kurun waktu 6 jam dari pukul 00 hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Status Gunung Semeru masih tercatat waspada atau level 2. Kondisi Semeru sampai saat ini masih sudah relatif kondusif, Pak, ya. Meskipun intensitas matinya masih cukup tinggi, dengan ditandainya masih sering munculnya guguran lava pijar dan sinar api. Artinya aktivitas vulkaniknya masih tinggi. Itu tandanya nanti bisa saja awan panas itu akan terulang kembali. Selama itu masih cukup tinggi intensitasnya, ya awan panas bakal terjadi walaupun dengan waktu yang kita belum tahu. Jarak permukiman penduduk yang berada di radius 11 km dari kawah gunung, yakni 5 desa, Supit Urang, Sumber Urip, Oro-Oro Ombo, Sumber Wuluh, dan Pronojiwo terpantau kondusif. Aktivitas warga masih berjalan normal. Meski begitu, petugas mengimbau warga tetap waspada bila sewaktu-waktu terjadi erupsi besar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Lalu bagaimana kondisi terkini di Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur? Kita akan menyapa reporter TV One Nachota Yesida yang ada di sana. Nachota, informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Silakan, Nachota. Sofyan juga pemirsa, imbas dari erupsi Gunung Semeru kemarin petang dan hari ini juga masih nampak di beberapa daerah atau wilayah atau desa begitu masih ada abu vulkanik, dan saya berada di salah satu daerah aliran sungai Gunung Semeru di belakang saya ini, dan kalau dilihat tadi siang kami sebenarnya sempat ke lokasi ini dan kondisinya berbeda begitu. Kalau tadi siang memang di sungai di belakang saya atau di das Gunung Semeru ini tidak ada air ataupun juga aliran lahar dingin, dan ketika tadi siang sekitar pukul 12 hingga pukul 2 itu terjadi hujan yang cukup panjang. Ini memang perlahan di aliran sungai di belakang saya ini memang perlahan kemudian dialiri oleh lahar dingin yang kemudian disertai dengan material vulkanik seperti batu, kemudian ada juga seperti pasir yang kalau dilihat ini memang debitnya dari beberapa menit lalu ini bertambah begitu. Hal ini wajar terjadi karena biasanya memang setelah di Gunung Semeru erupsi kemudian hujan, ini biasanya akan turun lahar dingin dan debitnya akan semakin bertambah. Ini juga yang diperingatkan kepada masyarakat agar tidak mendekati ataupun juga menjadi tontonan di dekat das seperti yang di belakang saya ini. Saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kapolres Lumajang untuk mengetahui apa sebenarnya nantinya akan diperingatkan kepada masyarakat dan juga warga, terutama kondisi Gunung Semeru masih sangat fluktuatif dan banyak masyarakat yang memilih untuk tidak mengungsi begitu. Selamat sore, Pak Eka Ekti. Selamat sore. Pak, ini kalau boleh tahu beberapa warga, tadi kita sempat berkunjung ke beberapa warga, kemudian memang meskipun lokasinya sangat dekat dengan Gunung Semeru sekitar 4 hingga 5 km, namun mereka masih tetap bertahan di lokasi atau di rumah mereka ini. Bagaimana Pak kondisinya di sana, Pak? Ya, kebetulan memang tadi malam kemarin untuk hujan abu tidak terlalu tebal, jadi masih dalam taraf masih hujan tipis begitu, jadi warga masyarakat masih bisa melakukan aktivitasnya. Jadi kemarin kami juga bersama Forkominda Kabupaten Lumajang, kemudian juga koordinasi dengan BPBD, kemudian kita juga mensiagakan 2 peleton BRIMOB untuk berpatroli
Kemudian kami juga membagikan masker kepada warga masyarakat sehingga tidak terhirup itu abu, juga untuk mencegah COVID juga. Ya, sampai saat ini kita lakukan patroli, kita himbau warga masyarakat agar menjauhi tidak dari bibir sungai, juga mungkin para penambang pasir juga sudah kami himbau, kita warning agar segera meninggalkan lokasi apabila curah hujan terus meningkat demikian. Pak, ini mengingat kondisi dari Gunung Semeru ini sangat fluktuatif, kadang tenang, kemudian tiba-tiba tanpa ada peringatan, kemudian erupsi seperti kemarin. Ini masih banyak masyarakat yang beraktivitas di dekat ataupun pemukiman yang sangat dekat dengan Gunung Semeru. Kemudian peringatan seperti apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat ini yang terutama yang dekat dengan Gunung Semeru ini, Pak? Iya, terus kita pantau di pos pantau di Gunung Sawur ya. Tentunya dari situ kita mengetahui indikasi adanya erupsi lagi. Langsung kita sampaikan ke warga yang di bawah, tentunya kita juga bekerjasama dengan BPBD di sini. Langsung kita sampaikan informasi tersebut. Kami juga dari TNI Polri berpatroli, menghimbau warga masyarakat untuk antisipasi. Posko juga sudah kami siapkan, walaupun memang belum ada pengungsi, warga yang mengungsi ya. Tetap kami siapkan posko untuk antisipasi selanjutnya begitu. Sejauh ini ketika teman-teman dari tim gabungan ini kemudian keliling, bagaimana dengan tanggapan dari masyarakat? Mereka nurut atau mungkin masih ada yang bandel gitu Pak, mendekati bibir sungai seperti yang di belakang kita ini, atau bahkan masih mendekati Gunung Semeru, Pak? Oh tidak, mereka sudah ini kok, sudah mulai mengerti karena memang di sini tempat mereka beraktivitas, wilayah mereka tahu, batas-batasnya mereka sudah paham, dan kita tetap himbau terus kepada mereka. Nah, Pak, ini mungkin selain tadi saya sempat melihat teman-teman dari tim gabungan membagikan masker, kemudian juga memperingatkan masyarakat untuk sebenarnya tidak dekat-dekat dengan gunung ataupun juga sungai, aliran dari lahar. Ini langkah apa lagi yang dilakukan oleh pihak dari tim gabungan untuk mendampingi masyarakat di kondisi seperti ini, Pak? Mengingat curah hujan juga sangat tinggi tadi siang, kemudian kondisi cuaca dan juga gunung yang tidak menentu. Ini pendampingan seperti apa, Pak, teman-teman gabungan untuk mendampingi masyarakat di... Iya. Kita personel TNI Polri juga sudah menyebar ke posko-posko pemantauan, pos-pos pemantauan kita siagakan anggota di situ untuk antisipasi. Kemudian juga dapur umum kita siapkan apabila memang nanti situasi mulai meningkat, terjadi erupsi lagi hari ini, mudah-mudahan tidak terjadi. Untuk langkah-langkah preventif maupun penanganan sudah kami siapkan semuanya. Pak, ini belajar dari bulan Desember 2020 lalu, seperti ini kasusnya. Kemudian erupsi, kemudian tentang beberapa hari ketika sudah mulai kembali, tiba-tiba erupsi kembali. Kemudian masyarakat sempat kaget dan sempat melarikan diri. Ini langkah antisipasi dari teman-teman tim gabungan untuk mengantisipasi hal serupa apa, Pak? Ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Tetap kita siagakan, karena memang kita tidak bisa memprediksi setelah letusan kemudian ada erupsi susulan lagi. Yang jelas kejadian kemarin itu sebenarnya bisa kita kategorikan dengan erupsi rutin begitu ya. Jadi guguran lahar panas yang memang setiap hari mungkin turun, tapi memang kemarin itu agak besar sedikit volumenya, sehingga kebetulan juga pada sore hari, sehingga memang terlihat jelas oleh warga masyarakat menghantam gundukan abu kemudian naik ke atas begitu. Namun hal tersebut memang sebenarnya rutin, cuma tetap kita harus antisipasi apabila ada hal-hal seperti ini, seperti turunnya lahar dingin, kemudian dan lain-lain. Itu bahaya sekunder lainnya sebenarnya ada yang harus kita antisipasi. Kita tetap monitor kok. Terima kasih. Ya. Pak, untuk informasinya di Tiffin. Itu tadi Sofyan, bahwa memang sebenarnya kalau dilihat di review kembali kejadian erupsi kemarin ini mencapai ataupun juga terdapat di sekitar 5 kecamatan di kawasan Lumajang, dan memang kondisinya kemarin kalau dilihat ataupun juga di video yang sempat beredar memang masif sekali, kemudian guguran lava yang ada di Lumajang, dan kalau dilihat sore hari ini memang tidak nampak ataupun belum nampak aktivitas yang serupa. Namun kalau dilihat dari pos pantauan memang masih ada pergerakan, seperti ada getaran ataupun juga bahkan aroma-aroma barang masih sangat terasa. Bahkan kalau malam bisa dilihat sebenarnya dari jarak yang cukup jauh, ini ada seperti perah api begitu di atas gunung yang masih terlihat ketika malam hari. Diharapkan memang masyarakat kemudian menjaga diri, tidak mendekati aliran sungai lahar seperti di belakang saya ini, ataupun juga beraktivitas di sekitar Gunung Semeru. Sofyan.
Baik, Nacota Yesida langsung melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur yang tadi juga berbincang dengan Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto. Terima kasih informasinya, jaga terus kondisi dan juga kesehatan Anda di sana. Pemirsa, 5 kecamatan yang berada di lereng Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur terkena hujan abu vulkanik. Akibatnya aktivitas warga mulai terganggu. Sebaran hujan abu vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpantau menimpa 5 kecamatan, yakni Kecamatan Pronojiwo, Candipuro, Pasrujambe, Senduro, dan Gucialit, akibat arah angin yang berhembus ke utara. Seperti yang terjadi di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, nampak hujan abu memenuhi halaman rumah dan semua tanaman. Ketebalannya pun bervariasi, mulai 1 hingga 5 cm. Menurut warga, hujan abu mengguyur permukiman mereka sejak kemarin sore hingga menjelang pagi. Kalau di dalam nggak tahu kalau terjadi hujan abu. Pas keluar, di luar kok kendaraan ini mobil kok banyak debunya. Terus apa yang dilakukan Mbak? Saya coba bersihkan, debunya banyak. Terus di mata terasa perih gitu. Warga mengaku sangat cemas akan adanya erupsi Semeru susulan, sebab hingga Minggu pagi ini Gunung Semeru terus mengeluarkan guguran lava disertai suara gemuruh. Dari Lumajang, Jawa Timur, Muhammad Syahwan, TV One mengabarkan. Baik, selanjutnya kita akan memantau atau mencari informasi langsung dari titik yang lain masih di Lumajang, Jawa Timur. Ini dari pos pantau sahur. Ada Muhammad Syahwan yang akan melaporkan langsung dari sana. Syahwan? Ya, pemirsa dan Sofyan, dapat saya laporkan langsung dari pos pengamatan Gunung Api Semeru di Pos Sawur. Tepat di belakang saya ini adalah visual Gunung Semeru. Saat ini tertutup kabut mulai malam hari tadi sampai hingga kini. Dapat saya tambahkan, di saat ini hujan terus mengguyur sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat tadi hingga sampai ini mulai berangsur-angsur reda. Dari hasil pemantauan data pos seismograf di Pos Sawur, telah terjadi 1 letusan, 7 kali hembusan, dan 2 tremor harmonik dalam kurun waktu 6 jam terakhir sejak pukul 06.00 sampai pukul 12.00 waktu Indonesia Barat tadi. Sampai saat ini status Gunung Semeru sendiri masih tetap waspada atau level 2. Tingginya aktivitas Gunung Semeru yang terus berubah menandakan bahwa pergerakan magma ke permukaan masih terjadi. Menurut Kepala Pos Gunung Sawur yaitu Bapak Liswanto, dihimbau warga selalu tetap waspada karena bencana primer berupa awan panas susulan sewaktu-waktu masih bisa terjadi. Selain itu, warga masyarakat dilarang beraktivitas di 4 km dari puncak kawah karena bencana sekunder berupa bencana banjir lahar dingin masih cukup besar karena seiring tingginya curah hujan saat ini di wilayah setempat. Sofyan. Ya, Syahwan, hingga saat ini himbauan dari petugas tempat, radius berapa yang kira-kira aman untuk beraktivitas warga? Dalam status waspada atau level 2, warga maupun penambang pasir dihimbau tidak beraktivitas di zona merah radius 4 km dari atas puncak kawah. Namun, pemukiman penduduk terdekat di Lumajang ini adalah 11 km. Berarti ancaman atau awan panas yang terjadi kemarin itu masih tergolong aman. Namun sebelumnya telah terjadi erupsi pada tanggal 1 Desember 2000 lalu
jarak luncurnya hampir mencapai 11 km. Dihimbau terutama di 5 desa, yaitu Desa Supit Urang, Sumber Urip, Oro-Oro Ombo, Sumberwuluh, dan Pronojiwo, mereka harus cepat-cepat mengungsi jika terjadi awan panas yang lebih besar. Karena 5 desa ini adalah berada di kawasan bencana pertama. Sofwan. Ya, 5 desa yang diimbau untuk segera mengungsi apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Adakah pos-pos atau posko pengungsian yang sudah disiapkan oleh petugas tempat dan di mana saja, Syahwan? Untuk mengantisipasi jika terjadi bencana yang cukup besar, pihak tim tanggap darurat di bencana di Lumajang ini telah menyiapkan 3 tempat pos pengungsian, yaitu di Karangkajang Kunir, di SDN 4, dan kantor Desa Oro-Oro Ombo Pronojiwo. Di sinilah tempat mereka jika terjadi bencana yang besar, mereka langsung lari ke tempat pos pengungsian tempat. Namun warga di sini mereka rata-rata enggan mengungsi ke pos yang telah disediakan. Mereka memilih mengungsi mandiri, yaitu mengungsi sementara ke keluarga yang terdekat atau saudaranya yang dianggap aman. Hal ini terjadi karena mereka setiap ada bencana, mereka hanya mengungsi pada waktu malam hari tiba. Dan paginya mereka pulang kembali dan mereka selalu melakukan aktivitas normal, yaitu bertani, berternak, dan berladang. Namun mereka untuk mengantisipasi bencana yang waktu itu tiba, mereka juga melakukan ronda malam. Begitu, Sofyan. Baik, ini yang memang biasa dilakukan oleh warga setempat di sana ya, Muhammad Syahwan. Terima kasih informasinya, Muhammad Syahwan langsung melaporkan dari Pos Pantau Sawur, Lumajang, Jawa Timur. Jaga terus kondisi keselamatan dan kesehatan Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Usai jeda, sesaat lagi.